Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Keluarga Misterius. Di kesempatan kali ini saya Dayun akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Arumbi, kebang desa hamil yang diperkosa dan dimutilasi. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Autor Senja. Bagi kalian yang ingin bacanya secara langsung, bisa kunjungi link yang sudah sertakan di kolom deskripsi. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aroma nyeri darah dan bau busuk bangkai tercium menyeruak masuk ke dalam indera penciuman Badarmo, membuatnya sejenak terdiam mematung tak berkutik dengan kedua mata melotot sempurna. Badarmo tidak pernah menyangka jika suara tawa cekikan melengking yang ia kira berasal dari sosok jin wanita penjaga gunung yang kembali setelah ia melakukan ritual pemanggilan menggunakan media sebuah keris. Ternyata suara tawa itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah sebuah siasat dari Arumbi yang sengaja tertawa cekikan menyerupai jin wanita penjaga gunung agar Badarmo terkecoh dan menghentikan bacaan mantranya. Melihat wajah Badarmo yang semakin pucat ketakutan, sosok Arumbi dengan wujud yang sangat menyeramkan itu semakin tersenyum lebar menyeringai. Lalu kepala dengan potongan tubuh yang terpisah itu kembali bersatu dan merangkak mendekati Badarmo yang hanya diam tak berkutik. Kilatan cahaya petir dengan riuh hujan disertai angin kencang membuat sosok Arumbi dengan wujud yang sangat menyeramkan itu semakin terlihat jelas di depan dua mata Badarmo. Melihat hal itu, pikiran Badarmo terasa buntu. Mendadak pikirannya terasa kalut. Yang ada di pikirannya, ia tidak ingin mati di tangan sosok jin koring yang ingin menuntut balas atas kematiannya dan juga bayi yang ia kandung. Badarmo juga tidak ingin mati dengan secara tragis dan bernasib sama seperti Wawan dan Joko. Sejenak Badarmo terdiam berusaha berpikir keras agar bisa selamat dari maut yang kini mulai mendekati dirinya. Sesekali Badarmo menelan salivanya kasar, seakan-akan rasa haus datang menggerogoti tenggorokannya yang terasa begitu sangat kering dengan kedua mata melotot sempurna melihat ke arah Arumbi yang semakin mendekat. Dengan wajah pucat dan tubuh gemetar, Badarmo berusaha memberanikan dirinya untuk kembali melawan Arumbi dengan sebuah keris yang masih ia genggam. Badarmo kembali membaca mantra dan tiba-tiba muncullah sebuah api berbentuk bola besar lalu terbang menuju ke arah sosok Arumbi. Melihat hal itu, sosok Arumbi hanya tersenyum datar. Lalu tiba-tiba terdengar suara ledakan besar dan seketika sosok Arumbi menghilang begitu saja dari hadapan Badarmo. Mengetahui jika sosok Arumbi tidak ada lagi di hadapannya, Badarmo kembali menarik nafas lega, lalu bangkit dari duduknya dan berjalan keluar mencari-cari sosok Arumbi dengan awas, sambil tetap menggenggam erat sebuah keris di tangan kanannya. Setelah beberapa lama mencari sosok Arumbi tidak juga ia temukan, membuat Mbah Darmo tersenyum senang dan berpikir bahwa sosok Arumbi sudah hancur menjadi abu karena ajian ilmu hitam yang ia gunakan. "Apakah mencariku, Mbah Darmo?" tanya sosok Arumbi itu dari atas pohon beringin besar yang berada di samping rumah kecil yang menjadi kediaman Mbah Darmo selama ini. Mendengar suara cekikan itu, seketika Mbah Darmo menoleh ke arah sumber suara yang terdengar sangat jelas dan tidak jauh dari tempat ia berdiri. Mbah Darmo yang tadinya baru saja menarik nafas lega dengan senyum kemenangannya, kini semua itu sirna berubah menjadi tatapan tidak percaya dengan wajah kembali pucat keheranan. Di dalam benaknya Mbah Darmo bertanya-tanya dan keheranan bagaimana bisa sosok Arumbi masih bisa terlihat baik-baik saja, sedangkan ajian ilmu hitam yang ia gunakan merupakan ajian yang sangat kuat, bahwa mampu menaklukkan semua jin yang ada di hutan lebat yang terkenal angker ini. Jelas di depan mata Mbah Darmo, sosok Arumbi bertengger merayap dengan kepala berada di bawah seperti cicak,
sambil tertawa cekikikan dengan sorot mata tajam, membuat mata besar berwarna merah itu semakin menyala-nyala. Mengetahui jika dukunnya baru saja ia melukai laki-laki yang sangat dia cintai dan baru saja ingin menghancurkan dirinya. Terlihat keheranan membuat sosok Arumbi kembali tertawa menggelengking. "Apa kau terkejut melihatku, Mbak Darmo?" tanya Arumbi dengan tertawa melengking. Kembali merangkak turun mendekati Mbak Darmo secara perlahan-lahan. Bagaimana bisa kau?" ucap Mbak Darmo dengan gelagapan, dengan langkah yang pelan-pelan mundur ke belakang. "Kau tidak hancur," jawab Arumbi memotong cepat ucapan Mbak Darmo sinis dengan tatapan berapi-api. Mendengar ucapan Arumbi, Mbak Darmo semakin terkejut sambil tetap berjalan mundur ke belakang secara perlahan-lahan. "Aku tidak pernah mengusik kehidupanmu ataupun ketenanganmu. Tapi berani-beraninya kau menyentuh laki-laki yang sangat kau cintai dan mengirim jin jelek itu untuk menggodanya dengan wujud menyerupai diriku agar ia lupa diri hingga menjadi tidak waras dan membuatnya tidak akan pernah mencari kebenaran atas kematianku setelah bersetubuh dengan jin jelek itu. Itu tujuanmu, Mbak Darmo?" ucap Arumbi tajam penuh penekanan. Terlihat jelas dari sorot tajam mata Arumbi bahwa ada amarah dan dendam yang semakin bergejolak. "Kini giliranmu untuk menemui ajalmu, Mbak Darmo," ucap Arumbi dengan suara gemeratakan gigi maupun tulang yang seakan-akan sengaja diadu bercampur menjadi satu. Terdengar nyaring di telinga Mbak Darmo. Mendengar ucapan Arumbi, Mbak Darmo benar-benar terkejut. Lalu dengan cepat tanpa ia sadari, dengan tangan kuku runcing panjang berwarna hitam itu memanjang menembus kulit serta daging tubuh ringkih Mbak Darmo dan menarik paksa jantung Mbak Darmo dari tubuhnya hingga jantung itu terlepas dan terpisah dari tempatnya, membuat tubuh ringkih laki-laki yang sudah dimakan usia itu menggelepar ke tanah dengan darah segar mengalir bercucuran dari dada yang sudah terkoyak lebar. Tarikan demi tarikan nafas Mbak Darmo kini mulai melemah dan mulai tersendat-sendat dengan kedua matanya berdelik memutih melotot ke atas. Melihat hal itu, sosok Arumbi hanya tersenyum sinis lalu kembali merangkak mendekati Mbak Darmo yang sudah ingin meregang nyawa itu. "Ketahuilah, aku tercipta dari api amarah dan dendam. Tidak semudah itu kalian bisa menghancurkanku," ucap Arumbi tertawa melengking penuh penekanan, sambil sesekali tatapan mata tajamnya menatap sinis ke semak-semak yang tidak jauh dari tempatnya dan Mbak Darmo berada saat ini. Mendengar ucapan Arumbi, sosok yang bersembunyi di balik semak-semak itu hanya bisa gemetar ketakutan. Dengan keringat dingin sebesar biji jagung terus mengucur deras dari tubuhnya. Budi yang saat itu mendapat perintah dari atasannya untuk menyusul membawakan barang-barang yang menjadi syarat lengkap ritual akan Mbak Darmo lakukan, hanya bisa bersembunyi dan bergidik ngeri menyaksikan semuanya di depan mata kepalanya sendiri. Lalu tidak lama, sebuah pohon beringin dengan ukuran yang sangat besar tumbang begitu saja, menimpa rumah kecil yang menjadi kediaman Mbak Darmo sekaligus menghancurkan kepala dukun yang dikenal dengan kehebatan ilmu hitamnya hingga hancur berantakan. Darah segar bercampur cairan otak muncrat begitu saja dan berceceran di mana-mana. Melihat hal itu, Budi begitu syok. Tubuhnya seketika terasa begitu lemas, seakan-akan persediaan tulangnya tidak mampu lagi menahan bobot tubuhnya. Tubuh Budi ambruk tertuduk lemas begitu saja, dengan bayang-bayang rasa bersalah dan rasa penyesalan yang kini mulai menyusuk ke dalam relung hatinya, dengan linangan air mata yang mulai menganak di pelupuk matanya. Setelah menghabisi nyawa Mbak Darmo dengan cara begitu mengenaskan,
Sosok Arumbi menghilang begitu saja meninggalkan hutan lebat itu. Tidak lama setelah kejadian itu, hujan deras disertai angin kencang dan gemuruh petir seketika mereda dan kembali normal. Budi yang saat itu masih berada di balik semak-semak, dengan tubuh gemetar dengan keringat dingin sebiji jagung yang masih terus mengalir deras dari tubuhnya. Setelah memastikan bahwa sosok Arumbi sudah tidak ada lagi di tempat itu, langsung keluar dari persembunyiannya dan bergegas pergi berlari meninggalkan hutan lebat itu dengan penuh ketakutan. Budi terus saja berlari kencang dengan detak jantung tak karuan dan nafas yang semakin memburu. Sesekali kaki laki-laki malang itu terperosok dan tergelincir akibat hujan deras yang baru saja mengguyur hutan lebat itu, membuat jalanan menjadi becek dan bebatuan itu menjadi sangat licin, membuat Budi jatuh terguling sampai tubuhnya kotor dipenuhi lumpur, lalu membentur bebatuan yang ada di sekitaran hutan lebat itu. Akibatnya Budi hanya bisa meringis kesakitan, meratapi nasibnya yang malang. Melihat Budi berlari penuh ketakutan dan jatuh tergelincir, membuat sosok Arumbi yang bertengger merayap di atas pohon dengan wujud yang sama menyeramkan hanya bisa tersenyum menyeringai menyaksikan kemalangan yang baru saja Budi alami. Kau harus merasakan rasa sakit, bahkan lebih sakit dari apa yang aku rasakan. Akan kubuat seumur hidupmu tidak pernah tenang seperti di neraka, hingga membuatmu ingin mengakhiri hidupmu saat itu juga. Ucap Arumbi sini sepenuh penekanan dengan sorot mata merah menyala tajam. Sekian lama berlari dengan napas ngos-ngosan dan tubuh kotor dipenuhi lumpur, akhirnya Budi berhasil keluar dari hutan lebat itu lalu kembali berlari kencang menuju rumahnya. Setibanya di dalam rumah, dengan cepat Budi membuka pintu rumahnya dan kembali menutup pintu itu rapat-rapat, tidak lupa menguncinya dari dalam. Setelah memastikan semuanya aman, tubuh laki-laki malang itu langsung merosot ke bawah begitu saja, terduduk lemas dengan kepala tertunduk. Ingatan akan kejadian tragis yang baru saja ia lihat dengan kedua mata kepalanya sendiri kembali membuat Budi begitu syok dan benar-benar terpukul. Budi hanya bisa tertunduk lemas, dia membisu dengan tatapan kosong. Masih teringat jelas di benak Budi bagaimana Arumbi menarik jantung Badarmo hingga terpisah dari tempatnya. Bahkan suara retakan dan hancurnya kepala Badarmo masih terngiang-ngiang terdengar begitu nyaring di kedua telinganya, membuat Budi berteriak histeris ketakutan hingga menutup kedua telinganya dengan kedua telapak tangannya sambil memejamkan kedua matanya rapat-rapat. Sesekali laki-laki malang itu menggeleng-gelengkan kepalanya dengan bulir benih mengalir keluar dari kedua sudut matanya, berusaha mengusir dan membuang jauh ingatan akan bayang-bayang kejadian tragis yang baru saja ia saksikan di depan kedua mata kepalanya sendiri. Bukan hanya itu saja, bayang-bayang akan sumpah yang dulu pernah Arumbi ucapkan sebelum ia mengembuskan nafas terakhirnya kembali berputar di kepalanya, membuat laki-laki malang itu semakin gemetar ketakutan. Belum lagi ingatan akan kematian Wawan dan hilangnya Joko secara misterius semakin membuat Budi kalang kabut. Rasanya ia ingin mengakhiri hidupnya saat itu juga. Kini bukan hanya ketakutan saja yang ia rasakan, namun rasa bersalah dan rasa penyesalan atas perbuatan keji yang ia lakukan kepada Arumbi dan bayi yang Arumbi kandung semakin membuncah memenuhi relung hatinya, membuat Budi semakin terisak menyesali perbuatan buruk yang telah ia lakukan. Maafkan aku Arumbi, maafkan aku menyesal. Lirih Budi terisak dengan tubuh gemetar, membenamkan wajahnya di atas kedua lututnya lalu memeluk kedua kakinya. Tubuhnya yang kotor dipenuhi lumpur dan rasa sakit akibat benturan bebatuan tidak lagi ia pedulikan. Kejadian yang baru saja ia alami bukan hanya membuat Budi syok dan terpukul, tapi juga membuat mentalnya terguncang. Maafkan aku Arumbi. Lirih Budi berulang-ulang, terisak dengan seluruh tubuh terguncang menyesali semua perbuatannya. Belum juga laki-laki malang itu menarik nafas lega,
Tidak lama terdengar suara seperti sebuah cakaran di balik dinding kayu yang menjadi pondasi utama dari rumah yang Budi tempati. Mendengar hal itu, pikiran Budi semakin kalut. Budi yang tadinya terisak dengan kepala tertunduk, sejenak langsung terdiam dengan jantung yang seakan berhenti berdetak dan mulai mempertajam indera pendengarannya. Nafas yang tadinya baru ingin kembali normal, kini kembali memburu. Rasa takut yang Budi rasakan kembali menyelimuti dirinya. Bulir bening dengan keringat dingin bercampur menjadi satu, mengalir membasahi tubuhnya, membuat Budi hanya bisa meringkuk gemetar ketakutan di sudut ruangan sambil memeluk tubuhnya erat. Yang ada di pikiran Budi saat ini, apakah ia akan menjadi target Arumbi selanjutnya dan mati dengan cara yang sangat mengenaskan seperti nasib Wawan dan juga Mbak Darmo? Memikirkan hal itu membuat Budi kembali dihantui bayang-bayang kejadian demi kejadian tragis yang baru ia alami, membuatnya semakin kalang kabut seperti orang yang kehilangan akal. Sejenak suara cakaran itu pun menghilang, membuat Budi yang tadinya hanya meringkuk di sudut ruangan dengan kepala tertunduk yang sengaja ia benamkan di atas kedua lututnya menarik nafas lega. Baru juga Budi menarik nafas lega setelah suara cakaran itu menghilang. Tidak lama Budi merasakan ada sebuah cairan dingin berlendir berbau anyir dan busuk menetes dari atas langit-langit rumah membasahi kepalanya. Mengetahui hal itu membuat Budi kembali senam jantung dengan nafas kembali berembus memburu. Berkali-kali Budi menepuk salivanya kasar. Lalu sedikit keberanian Budi menyentuh cairan berlendir yang menetes di atas kepalanya dan memberanikan dirinya mengangkat kepalanya untuk mendongak ke atas. Tetapi saat Budi mendongakkan kepalanya, di saat itu juga ia melihat sosok Arumbi dengan wujud yang sangat menyeramkan, merangkak dengan posisi tubuh dan kepala berbalik. Melihat hal itu, Budi yang tadinya masih begitu syok dan terpukul, seketika kegelapan datang menyelimuti laki-laki malang itu, membuat Budi ambruk tergeletak di lantai tidak sadarkan diri. Malam yang mencekam pun berlalu. Tibalah saatnya tugas sang surya kembali muncul dari ufuk timur, menyinari bumi dengan cahaya keemas-emasan. Suara kicauan burung dan suara ayam berkokok mulai terdengar, membangunkan jiwa-jiwa yang masih terlelap. Cahaya dari sinar matahari pagi menembus masuk melalui lubang-lubang ventilasi yang ada di dalam kamar, membuat sosok laki-laki yang masih terlelap mulai terusik lalu terbangun dari tidurnya. Dengan mata yang masih terpejam, tangan Bagus bergerak ke sana kemari meraba-raba tempat tidurnya, mencari sosok perempuan yang selama ini menjadi ratu di dalam hatinya. Merasa sosok yang ia cari tidak bersamanya, seketika membuat Bagus langsung membuka kedua matanya lebar, lalu mengedarkan pandangannya sekeliling kamar. Melihat sosok wanita yang ia cintai tidak ada di dalam kamar. Dengan tergesa-gesa dan sedikit rasa panik, Bagus langsung bangkit dari perbaringannya, bergegas turun dari tempat tidur, dan berjalan keluar kamar mencari sosok Arumbi dengan tubuh sempoyongan, mata yang masih setengah mengantuk, dan nyawa yang belum terkumpul semua tak lagi ia pedulikan. "Dek, kau sudah bangun sayang?" ucap Bagus dengan suara berat khas bangun tidur, sambil mengusap kedua matanya, berjalan sempoyongan. Hening tidak ada jawaban, membuat Bagus semakin panik. Dengan langkah cepat Bagus melangkahkan kakinya mencari Arumbi. Bagus yang dulunya seorang laki-laki yang taat akan agama, semenjak kehilangan Arumbi yang selama ini menjadi sosok pasangan yang begitu tulus mencintainya, menjadi sahabat sekaligus seperti sosok seorang ibu baginya, membuat Bagus seperti orang yang mulai kehilangan akal. Jangankan untuk beribadah, perut yang lapar pun tidak lagi ia pedulikan. Yang ada di dalam pikirannya hanya Arumbi dan Arumbi. Bagi Bagus sosok Arumbi begitu sangat berarti. Setelah kepergian kedua orang tuanya hanya Arumbi yang ia punya. Arumbi bukan hanya sekedar pasangan,
tapi juga penyemangat hidup dan menjadi rumah ternyaman ketika rasa lelah datang menghampiri dirinya. "Sayang, kau di mana? Jangan pergi lagi, Dek. Jangan tinggalkan Mas," ucap Bagus dengan air mata yang mulai menganak di pelupuk matanya. Rasa takut dan panik kini mulai menguasai dirinya. Berjalan ke sana kemari menyusuri seluruh ruangan dengan tatapan awas. Setelah berjalan mengitari seluruh ruangan tidak juga menemukan sosok yang ia cari. Membuat Bagus sejenak terdiam. Berpikir dan berusaha mengingat akan kejadian yang akan ia alami semalam. Apakah aku hanya bermimpi? Tapi mengapa semua itu terasa sangat nyata? Bahkan dengan jelas aku merasakan pelukan hangat itu. Ucap Bagus berdialog dengan dirinya sendiri dengan tatapan nanar. "Dek, kau kemana sayang? Jangan tinggalkan Mas seorang diri. Di dunia ini hanya kau yang Mas punya." Ucap Bagus lagi dengan bibir bergetar dan linangan air mata yang mulai mengalir dari sudut matanya. Tubuh Bagus terasa begitu lemas. Belum lagi dari siang hingga menjelang pagi. Perutnya belum menerima asupan apapun. Bagus hanya terhenyak terduduk lemas, tidak bertenaga sama sekali. Pikirannya terasa kalut. Ia sama sekali tidak bisa berpikir dengan jernih. "Arumbi," ucap Bagus terisak pelan dengan tubuh terguncang. Membayangkan wajah cantik sang Bujanati. Rasa rindu yang ia rasakan semakin membuncah memenuhi relung hatinya, membuat dadanya terasa begitu sesak. "Assalamualaikum." Tidak lama tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu disertai seorang berucap salam dan suara riuh perbincangan beberapa orang dari luar. Mendengar hal itu dengan tubuh yang masih lemas, Bagus bangkit dari duduknya, berjalan gontai melangkahkan kakinya untuk membukakan pintu dan melihat siapa yang datang bertamu di waktu sepagi ini. "Waalaikumsalam," jawab Bagus sambil membuka pintu rumahnya. Melihat siapa yang datang, Bagus menjadi keheranan. Bagaimana tidak? Tidak biasanya beberapa warga desa datang bertamu di waktu sepagi ini. Belum lagi melihat dari gerak-gerik serta raut wajah mereka yang terlihat panik. Semakin membuat Bagus bertanya-tanya. Setelah mendapatkan jawaban dan melihat Bagus yang kini sudah berdiri di hadapan mereka, sejenak semua warga desa yang datang bertamu terdiam. Melihat hal itu, Bagus semakin keheranan. "Ada apa, Pak? Apa ada masalah sehingga membuat bapak-bapak datang bertamu di waktu sepagi ini?" tanya Bagus. Mendapatkan pertanyaan dari Bagus, warga desa yang tadinya terdiam membisu, akhirnya salah satu dari beberapa warga desa yang datang memberanikan diri untuk membuka suara dan menjelaskan apa maksud dari kedatangan mereka kemari. Gus," ucap salah satu warga desa gelagapan. "Ada apa, Pak?" tanya Bagus lagi dengan raut wajah bertanya-tanya. "Itu Gus, bapakmu Broto," ucap salah satu warga desa lagi berusaha menjelaskan. "Hah, Bapak? Ada apa dengan Bapak? Apa ada kabar akan keberadaan beliau?" tanya Bagus lagi cepat, berharap ada kabar baik yang akan ia terima. "Broto sudah meninggal, Gus," jawab Ridwan yang tiba-tiba datang menyelah. Mendengar hal itu, Bagus begitu terkejut. Tidak hanya itu saja, harapan Bagus akan kabar baik yang ia terima seketika sirna. Tubuhnya yang tadi lemas kini semakin terasa lemas. Seakan-akan persendian tulang dan tungkai kakinya tidak mampu lagi menahan bobot tubuhnya. Tubuh Bagus merosot begitu saja, kembali terenyang terduduk dengan tatapan mata kosong. Melihat keadaan Bagus yang terlihat begitu terkejut dan kabar yang ia terima, membuat Ridwan serta semua warga desa yang hadir di sana terdiam, merasa kasihan melihat Bagus dengan tatapan rasa iba.
Mendapatkan kabar duka yang baru saja ia terima, Bagus hanya bisa diam membisu dengan tatapan mata kosong. Sulit rasanya bagi Bagus mencerna semua ini. Satu persatu orang yang ia cintai pergi meninggalkan dirinya seorang diri. Meski Broto hanyalah bapak sambung bagi Bagus, tapi di matanya Broto adalah sosok bapak yang baik. Bahkan Bagus sudah menganggap Broto seperti orang tua kandungnya sendiri. Meskipun semenjak Bagus pulang dari perantauan, baru kali ini Bagus melihat keanehan dari sikap Broto yang seolah-olah menghindari dirinya dan seperti menyembunyikan sesuatu darinya. Walaupun begitu, Bagus masih tetap menyayangi Broto layaknya seorang anak yang menyayangi bapak kandungnya. Kematian Broto bukan hanya membuat Bagus bersedih, tapi juga membuat Bagus merasa kehilangan peran sosok seorang bapak baginya. Belum lagi kabar akan hilangnya Rumbi sampai saat ini belum juga mendapatkan titik terang. Bagus berharap dengan ia mencari akan keberadaan Broto masih membuat ia menemukan jawaban akan hilangnya Rumbi. Kini harapan itu seketika sirna begitu saja. Lalu, di mana mayatnya sekarang, Paman? Tanya Bagus dengan linangan air mata yang mulai mengalir dari sudut matanya. Bagus, yang tadinya hanya bisa terdiam membisu dengan tatapan mata kosong, kini kembali bersuara dan berusaha menguatkan dirinya meski itu terasa sulit. Mendapat pertanyaan dari Bagus, Ridwan yang tadinya berdiri bersama warga desa dengan tatapan iba, berjalan mendekati dan berusaha memberikan kekuatan kepada Bagus, keponakan semata wayangnya. Sebaiknya kau ikut saja bersama kami, Nak, agar kau bisa melihat sendiri kondisi dan keberadaan mayat Broto saat ini. Tapi sebelum itu, Paman minta kuatkan dirimu. Yakinkan dirimu bahwa semua ini terjadi atas kehendak Tuhan. Kita sebagai manusia hanya bisa menjalaninya dengan sabar. Ucap Ridwan menjelaskan sambil menepuk-nepuk punggung Bagus pelan, berusaha memberikan kekuatan. Mendengar ucapan Ridwan, Bagus semakin dibuat kebingungan. Pikirannya kembali menerka-nerka atas yang baru saja pamannya sampaikan kepadanya. Dengan tubuh yang begitu terasa lemas, Bagus bangkit dari duduknya berjalan melangkah mengikuti Ridwan serta warga desa yang hadir untuk melihat kondisi dan keberadaan mayat Broto saat ini. Setelah lama berjalan dan menyusuri jalan setapak yang biasa warga desa gunakan untuk pergi ke ladang, dari kejauhan Bagus melihat banyak warga desa berkerumun di dekat pohon besar di tepi jurang. Melihat hal itu, Bagus yang tadinya hanya melangkah pelan mengikuti langkah Ridwan dan warga desa yang hadir menemuinya, langsung bergegas berjalan cepat mendahului mereka. Melihat Bagus berjalan mendekat, kerumunan warga desa yang tadinya berdesak-desakan seketika langsung membuka jalan, memberikan ruang bagi Bagus. Setelah tiba di lokasi akan keberadaan mayat Broto, air mata Broto lolos begitu saja. Tubuh yang tadinya terasa lemah seketika langsung ambruk begitu saja, tergugur di hadapan tubuh pucat Broto yang sudah tidak bernyawa. Tepat di depan mata kepalanya sendiri, Bagus melihat tubuh pucat Broto kaku menggantung di atas salah satu dahan pohon dengan leher terikat, serta lidah menjulur dan mata mendelik putih melotot sempurna ke atas. Bapak, Bapak! Teriak Bagus tergugu. Bagus tidak pernah menyangka Broto bisa melakukan hal seperti ini. Di mata Bagus, beliau adalah sosok laki-laki yang bijak. Bapak, kenapa kau melakukan ini? Apa aku melakukan kesalahan, Pak, sampai membuatmu pergi menghindariku dan memilih mengakhiri hidupmu dengan cara seperti ini? Ucap Bagus terisak dengan tubuh bergetar. Warga desa yang hadir di sana hanya diam membisu, dengan tatapan iba melihat Bagus tergugu di depan mayat Broto. Tidak jarang banyak ibu-ibu yang ikut hadir di sana, merasa sedih akan apa yang Bagus rasakan. Namun ada juga yang bergidik ngeri melihat mayat Broto dengan raut wajah dan lidah menjulur keluar. Sedangkan rombongan bapak-bapak berbondong-bondong berusaha menurunkan mayat Broto.
yang masih menggantung terikat di dalam pohon. Tidak begitu sulit bagi warga desa untuk menurunkan mayat Broto, terlebih jumlah mereka yang banyak. Setelah mayat Broto sudah berhasil diturunkan, Bagus kembali bergerak mendekati tubuh pucat Broto, lalu memeluk tubuh yang sudah kaku itu dengan begitu pucat. Maafkan aku, Pak, jika aku sudah melakukan kesalahan sampai membuatmu berbuat nekat seperti ini. Maafkan aku, Pak. Maafkan aku. Ucap Bagus terisak di atas tubuh Broto yang sudah dingin, lalu membenarkan posisi tangan Broto di dekat dadanya, layaknya seperti seorang muslim yang sedang melakukan sholat. Baru juga Bagus ingin membenarkan posisi tangan Broto. Tidak disangka saat tangan Bagus memegang tangan dingin Broto, Bagus menemukan kertas putih seperti sebuah surat yang Broto genggam di tangan kirinya. Melihat hal itu, Bagus menjadi penasaran, lalu mengambilnya dari tangan Broto dan kembali membenarkan posisi tangan Broto walaupun sudah terasa kaku. Setelah semua selesai dan warga desa pun berbondong-bondong bergotong royong membantu Bagus untuk mengurus pemakaman Broto, barulah Bagus membuka kertas putih seperti sebuah surat itu dengan rasa begitu penasaran dan detak jantung tak beraturan. Bagus mulai membaca tulisan yang tertulis di atas surat itu satu persatu. Mengetahui apa isi yang tertulis dalam surat itu, dengan nafas memburu serta degup jantung yang berdetak kencang dan kedua mata yang mulai memanas, Bagus mengepal kuat surat itu lalu melihat ke arah mayat Broto dengan kilatan penuh amarah dan tatapan mata tajam. Setelah melihat dan membaca isi surat yang Bagus temukan di genggaman tangan Broto, seketika Bagus menjadi murka, lalu menatap mayat Broto yang sudah terbujur kaku itu dengan tatapan kebencian dan kekecewaan yang teramat dalam. Bagus tidak pernah menyangka laki-laki yang selama ini begitu ia hormati dan ia anggap seperti bapak kandungnya sendiri tega melakukan perbuatan sekeji itu kepada dirinya dan wanita yang sangat ia cintai. Terlebih lagi saat itu Arumbi sedang mengandung calon buatinya, sekaligus calon cucu bagi Broto. Keparat, bajingan kau. Teriak Bagus kencang dengan rahang mengeras, memperlihatkan urat-uratnya yang sudah menegang dan menatap wajah pucat Broto yang sudah tidak bernyawa dengan mata memerah. Terlihat jelas dari raut wajah serta tatapan Bagus bahwa dirinya saat ini benar-benar diliputi amarah yang begitu besar. Mendengar teriakan Bagus yang begitu kencang, semua warga desa yang ada di sana begitu terkejut. Mereka yang saat itu sedang sibuk bahu-membahu menyiapkan pemakaman untuk Broto, seketika langsung menghentikan aktivitas mereka dengan raut wajah kebingungan dan tatapan penuh tanda tanya. Bagus yang begitu penasaran dengan isi sebuah surat yang ia temukan di genggaman tangan Broto, sengaja memilih menjauh sebentar dari kerumunan warga desa untuk mengetahui apa isi surat tersebut. Namun alangkah begitu syok dan kecewanya Bagus setelah mengetahui apa isi surat itu. Andai ia mengetahui semua ini dari awal sebelum Broto mengakhiri hidupnya sendiri, mungkin ia akan menghabisi Broto saat ini juga. Membusuklah kau di neraka, Broto. Teriak Bagus lagi berlari kencang menghampiri tubuh kaku Broto, lalu menghadiahi wajah pucat Broto dengan bau mentah habis-habisan. Bahkan surat yang ia temukan di tangan Broto masih tetap ia genggam dengan tangan mengepal kuat, dan seluruh tubuh gemetar diliputi gejolak amarah. Semua warga desa yang hadir di sana semakin terkejut dengan raut wajah kebingungan penuh tanda tanya atas tindakan yang Bagus lakukan. Ridwan dan warga desa yang berada tidak jauh dari Bagus seketika langsung berusaha menghentikan tindakan kasar yang Bagus lakukan dengan menahan dan memegangi tubuhnya. Amarah dari kebencian serta kekecewaan, bahkan rasa sakit yang teramat dalam yang kini Bagus rasakan bercampur menjadi satu. Semua rasa itu redup, sehingga Ridwan serta beberapa warga desa yang lainnya merasa kesulitan untuk menghentikan tindakan yang Bagus lakukan. Lepaskan aku.
Jangan halangi aku untuk memberikan pelajaran kepada laki-laki sialan ini. Ucap Bagus dengan kencang. Dengan derayan air mata yang tidak mampu ia bendung lagi. Ridwan dan warga desa yang masih berusaha sekuat tenaga menahan tubuh Bagus semakin dibuat kebingungan dengan kalimat yang Bagus lontarkan. Bagus yang dikenal sebagai seorang laki-laki yang memiliki perilaku yang sopan dan tutur kata yang lemah lembut. Tidak mungkin dia bisa bersikap dan berbicara kasar seperti itu jika tidak ada penyebabnya. Ada apa ini, Nak? Katakan kepada kami, kenapa kau bisa berperilaku seperti ini? Tanya Ridwan sambil tetap menahan tubuh Bagus dan berusaha menarik tubuh Bagus menjauhi mayat Broto. Mendapatkan pertanyaan seperti itu, seketika tubuh Bagus melemah setelah ia mengingat apa isi surat itu. Bagus semakin terisak dengan tubuh bergetar hebat. Menangis meraung seperti seorang anak kecil yang baru saja kehilangan sesuatu yang sangat berarti baginya. Arumbiku paman. Ucap Bagus semakin terisak. Kenapa, Nak? Katakan kepada kami, ada apa? Tanya Ridwan lagi dengan raut wajah penuh tanda tanya. Arumbiku paman. Ucap Bagus lagi semakin meraung. Ada apa dengan Arumbi? Katakan kepada kami. Jangan membuat kami semua kebingungan seperti ini. Tanya Ridwan lagi. Dan diangguki oleh semua warga desa yang masih berada di sana. Arumbi, wanita yang sangat aku cintai dan calon buah hati yang selama ini kami nanti-nantikan. Mereka sudah pergi meninggalkanku untuk selama-lamanya, paman. Dan semua ini terjadi karena laki-laki tua keparat ini. Ucap Bagus menuju ke arah mayat Broto dengan derayan air mata yang tidak sanggup lagi ia tahan. Mendengar hal itu, Ridwan dan semua warga desa yang masih berada di sana seketika tercengang setelah mendapatkan penjelasan dari Bagus. Mereka benar-benar dibuat kaget atas apa yang baru saja Bagus ucapkan. Apa? Apa yang kau katakan, Nak? Kenapa kau bisa berkata seperti itu? Bukankah kau begitu sangat menyayangi Broto, bahkan menganggapnya seperti orang tua kandungmu sendiri? Tanya Ridwan lagi, seolah tidak percaya atas apa yang Bagus ucapkan barusan. Dengan sesenggukan dan tubuh terguncang hebat, Bagus membuka genggaman tangannya yang masih terkepal kuat, menunjukkan sebuah surat yang ia temukan di tangan kiri Broto. Melihat hal itu, Ridwan yang seolah masih tidak percaya dengan apa yang Bagus ucapkan, dengan cepat mengambil sebuah gumpalan surat dari tangan Bagus, lalu membaca isi surat itu. Satu persatu kalimat yang tertulis di dalam surat itu ia baca dengan teliti. Setelah membaca dan mengetahui apa isi surat itu, sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, seolah begitu terkejut dan tidak percaya atas apa yang Broto lakukan. Bagaimana tidak? Di dalam surat itu dengan jelas Broto mengatakan serta mengakui perbuatan kejinya, bahwa ia telah merkosa Arumbi lalu menghabisi nyawanya. Tidak hanya Ridwan, semua warga desa yang lainnya pun juga menjadi heboh dan merasa geram atas apa yang Broto lakukan setelah mengetahui apa isi surat itu. Setelah mengetahui hal itu, semua warga desa merasa begitu tertipu dengan kabar yang mereka dengar selama ini tentang hilangnya Arumbi yang pergi melarikan diri dengan ayah dari bayi yang ia kandung. Tidak hanya itu saja, semua warga desa juga merasa begitu bersalah atas apa mereka lakukan kepada Arumbi. Sedangkan tanpa mereka sadari, ada salah satu di antara mereka tersenyum senang karena rencana yang ia buat berhasil berjalan dengan lancar, sesuai dengan apa yang ia rencanakan sebelumnya. Bagus yang masih begitu syok dan terpukul atas kebenaran yang bagus saja ia terima akan penyebab hilangnya Arumbi dan calon buah hati yang selama ini ia nanti-nantikan,
hanya bisa menangis meraung dengan tubuh terguncang hebat. Bagai tersambar petir di siang bolong. Kebenaran ini benar-benar membuat Bagus hancur. Bagus masih belum bisa percaya atas apa yang sudah terjadi. Arumbi, wanita yang sangat ia cintai serta satu-satunya penyemangat hidupnya, kini sudah pergi meninggalkannya dan tidak akan pernah kembali lagi. Bulir-bulir bening terus saja mengalir deras di sudut air mata elangnya. Air matanya tidak mampu lagi ia tahan. Dunianya seakan runtuh begitu saja. Arumbi. Tangis Bagus kencang. Lalu kembali menatap wajah pucat Broto dengan mata memerah. Kilatan kebencian terlihat jelas dari tatapan matanya yang tajam. Tanpa Ridwan dan warga desa lainnya sadari, Bagus yang tadinya dibawa sedikit menjauh dari mayat Broto, kini kembali bangkit mendekati tubuh kaku Broto, lalu kembali menghujami Broto dengan bergementah berkali-kali. Bangun kau bajingan, katakan kepada aku, apa salahku? Sehingga kau tega melakukan perbuatan sekeji ini kepada aku. Apa salahku dan Arumbi kepadamu? Katakan. Kenapa kau begitu tega memisahkanku dengan orang yang paling sangat berarti dalam hidupku? Teriak Bagus kencang, sambil tetap menghadiahi tubuh dingin Broto dengan bentak. Ridwan serta warga desa yang masih begitu terkejut atas kebenaran yang baru saja mereka ketahui, semakin dibuat terkejut dengan perbuatan yang Bagus lakukan. Baru pertama kali bagi mereka melihat Bagus bersikap kasar seperti ini. Bangun kau Broto, jawab aku. Katakan kepada aku, apa salahku? Dan di mana kau sembunyikan jasad istriku? Teriak Bagus terisak, sambil mengguncang-guncang tubuh kaku Broto. Semua orang yang hadir di sana hanya bisa terdiam membisu, melihat Bagus dengan tatapan rasa iba. Tidak jarang banyak yang meneteskan air mata melihat kondisi Bagus saat ini. Ridwan dan warga desa sudah berusaha untuk menghentikan tindakan yang Bagus lakukan, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Amarah Bagus benar-benar memuncak, sehingga membuatnya kehilangan kendali seperti orang yang sudah kehilangan akal. Bukan hanya Bagus, semua orang yang hadir di sana juga merasa geram atas tindakan yang Broto lakukan. Mereka sangat mengerti apa yang Bagus rasakan. Tidak mudah bagi Bagus menerima kenyataan pahit ini. Terlebih lagi, orang yang selama ini ia kasihi, ia percaya dan ia anggap seperti orang tua kandungnya sendiri, tega melakukan tindakan sekeji ini kepadanya. Semua orang juga sangat tahu bagaimana besarnya cinta Bagus kepada Rumbi. Rasa sakit akan hilangnya Rumbi dan kekecewaan atas tindakan yang Broto lakukan, kini semua bercampur menjadi satu. Setelah puas mengajar Broto berkali-kali, tiba-tiba tubuh Bagus melemah. Bagus ambruk begitu saja di dekat mayat Broto dan tidak sadarkan diri. Melihat kondisi Bagus yang saat ini begitu syok dan terpukul, Ridwan pun memutuskan untuk membawa mayat Broto ke kediaman rumahnya, lalu secepatnya menyelesaikan proses pemakaman Broto tanpa adanya kehadiran Bagus. Belum lagi setelah melihat tindakan yang baru saja Bagus lakukan, tidak mungkin Bagus mau menghadiri acara pemakaman laki-laki yang sudah menghabisi nyawa Rumbi, wanita yang sangat ia cintai dan calon buah hatinya. Meski sebenarnya perbuatan Broto salah, tapi sudah menjadi kewajiban mereka semua untuk menyelesaikan fardu kifayah bagi Broto untuk terakhir kalinya. Tidak banyak warga desa yang hadir di acara prosesi pemakaman Broto. Mereka masih begitu geram atas tindakan yang Broto lakukan. Kebanyakan warga desa memilih untuk pulang ke kediaman rumahnya masing-masing. Terdengar suara seorang mengetok pintu dari luar. Mendengar hal itu, Budi yang masih tergeletak semalaman di atas lantai, kini mulai kembali sadarkan diri. Lenguh Budi mengerjapkan kedua matanya. Dengan satu tangan memegangi pelipisnya. Kepalanya terasa begitu sangat berat. Tubuhnya juga terasa remuk akibat jatuh terguling membentur batu semalam.
Kembali lagi terdengar suara ketukan pintu dari luar. Budi yang baru saja sadarkan diri setelah ambruk semalaman. Tiba-tiba ingatan akan kejadian semalam kembali terlintas di kepalanya. Belum lagi tentang teror yang ia dapat dari sosok Karumbi. Membuat Budi langsung bangkit dari perbaringannya dan kembali bergidik ketakutan. Tidak berani untuk membukakan pintu meski hari sudah menjelang siang. Bud, apa kau sudah pulang? Ucap seseorang dari luar. Mendengar suara seseorang yang sangat ia kenal memanggil namanya. Budi yang tadinya hanya memejamkan kedua matanya dengan tubuh meringkuk gemetar ketakutan. Seketika langsung membuka kedua matanya lebar, lalu bangkit dari duduknya dan bergegas membukakan pintu. Terdengar suara pintu terbuka. Terlihatlah di hadapan Budi sosok seseorang yang sangat ia kenal sedang berdiri di hadapannya dengan tatapan mata melotot tidak percaya melihat keadaan Budi yang terlihat sangat kacau. Ada apa denganmu? Kenapa kau terlihat kacau seperti ini, Bud? Tanya Doni tidak percaya melihat penampilan Budi begitu berantakan. Mendapatkan pertanyaan seperti itu, ingatan akan kematian Mbah Darmo dan teror dari sosok Karumbi dengan wujud yang sangat mengerikan merangkak dengan posisi terbalik di atas langit-langit rumahnya semakin membuat Budi gemetar ketakutan. Terlihat jelas dari tatapan matanya dan raut wajahnya ada ketakutan besar yang Budi rasakan. Melihat Budi bertingkah seperti itu, Doni semakin dibuat bingung. Penasaran atas apa yang terjadi semalaman. Yang Doni tahu semalaman Budi mendapatkan tugas dari ketua komplotan mereka untuk menyusulnya ke dalam hutan dan membawakan perlengkapan sebagai syarat ritual yang akan mereka lakukan untuk menghabisi Bagus dan menghancurkan sosok Karumbi. Sedangkan Doni mendapatkan tugas dari seseorang yang menjadi dalang di balik kematian Narumbi untuk menghabisi Broto dan menjadikan Broto sebagai kambing hitam atas perbuatan kejam yang telah mereka lakukan. Bud, katakan kepada aku, apa yang sudah terjadi? Kenapa kau bertingkah seperti ini? Tanya Doni lagi penasaran. Sedangkan Budi hanya dia membisu dengan raut wajah ketakutan. Bud, panggil Doni lagi sambil mengguncang tubuh temannya itu. Aku tidak ingin mati. Aku tidak ingin mati. Ucap Budi tiba-tiba menggeleng-gelengkan kepalanya dengan raut wajah ketakutan. Apa yang kau katakan, Budi? Sadarlah. Ucap Doni kaget. Lalu melihat kesana kemari memastikan jika tidak ada orang lain selain mereka berdua di tempat itu. Doni takut jika ada orang lain yang mendengar ucapan yang baru saja Budi lontarkan. Aku tidak ingin mati secara mengenaskan seperti Wawan maupun Badarmo. Aku tidak ingin hilang secara misterius seperti Joko. Aku tidak ingin mati konyol. Ucap Budi berteriak ketakutan. Shh, pelankan suaramu. Apa kau ingin warga desa yang mendengar percakapan kita dan mengetahui semua perbuatan yang telah kita lakukan? Ucap Doni berbisik. Lalu menarik Budi masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu dari dalam. Aku tidak ingin mati. Aku tidak ingin mati. Ucap Budi histeris. Terus saja menggeleng-gelengkan kepalanya seperti orang yang tidak waras. Bulir-bulir keringat dingin mulai mengalir dari dahinya. Terlihat jelas dari raut wajah dan tingkah lakunya. Ada ketakutan besar yang Budi rasakan. Hei Bud, ada apa denganmu? Kenapa kau bertingkah seperti ini sih? Tanya Doni semakin kebingungan dengan tingkah Budi yang semakin aneh. Mbak Darmo. Ucap Budi terbata-bata dengan nafas yang memburu, menunjuk-nunjuk ke sembarang arah lalu terdiam membisu dengan tatapan kosong. Bayangan akan kematian Mbak Darmo secara mengenaskan kini kembali berputar di kepalanya.
Masih teringat jelas di ingatan Budi bagaimana dengan kuku runcing berwarna hitam itu menyeruak masuk, menembus dada Mbak Darmo lalu menarik jantung Mbak Darmo hingga terpisah dari tempatnya. Bahkan suara retakan dan hancurnya kepala Mbak Darmo masih terngiang-ngiang terdengar nyaring di kedua telinganya, membuat Budi semakin gemetar ketakutan. Ada apa dengan Mbak Darmo? Katakan kepadaku, apa yang terjadi semalam? Tanya Doni cepat. Tidak sabar ingin cepat mengetahui apa yang sudah terjadi semalam, sampai membuat temannya bertingkah aneh seperti ini. Budi masih tetap diam membisu dengan tatapan mata kosong. Seluruh tubuhnya gemetar. Air mata mulai menganak di pelupuk matanya. Melihat tingkah Budi seperti ini, Doni semakin menjadi penasaran. Doni sangat tahu dibanding teman-temannya yang lain, hanya Budi yang memiliki sifat penakut. Tapi ini tidak biasanya. Kecuali ada sesuatu yang buruk terjadi hingga membuat Budi gemetar ketakutan seperti ini. Bud, katakan kepadaku, apa yang sudah terjadi? Tanya Doni lagi sambil mengguncang-guncangkan tubuh temannya itu. Mendapatkan perlakuan seperti itu, Budi kembali tersadar dari lamunannya. Menatap wajah Doni dengan tatapan nanar lalu menangis terisak di hadapan Doni. Ada apa, Bud? Katakan kepadaku. Jangan membuatku kebingungan seperti ini. Tanya Doni lagi geram. Mbak Darmo sudah mati, Don. Arumbi yang sudah menghabisinya. Ucap Budi terisak, lalu ambruk tertutup lemas di lantai. Mendengar hal itu, Doni langsung terdiam dengan jantung seakan berhenti berdetak. Tidak percaya dengan apa yang baru saja Budi ucapkan. Yang Doni tahu, Mbak Darmo sosok dukun yang terkenal sakti akan kekuatan ilmu hitamnya. Tapi bagaimana bisa Arumbi mampu mengalahkannya? Aku menyaksikan sendiri dengan kedua mata kepalaku bagaimana Arumbi menghabisinya dengan begitu mengenaskan. Aku melihatnya sendiri bagaimana tangan Arumbi menembus masuk ke dalam dada Mbak Darmo, Don. Lalu menarik jantung Mbak Darmo hingga terpisah. Bukan hanya itu, Don. Aku juga melihat dan mendengar bagaimana kepala Mbak Darmo hancur lebur tertimpa pohon beringin besar yang Arumbi sengaja jatuhkan untuk menghabisi Mbak Darmo, Don. Jelas Budi terisak. Mendengar penjelasan Budi, Doni hanya bisa diam membisu menelan salivanya kasar. Ikut ambruk terduduk di lantai, berusaha mencerna apa yang baru saja Budi katakan. Aku tidak ingin mati, Don. Aku tidak ingin menjadi target Arumbi selanjutnya, lalu mati mengenaskan seperti yang lainnya. Ucap Budi lagi ketakutan. Sejenak suasana menjadi hening. Keduanya terhanyut dalam pikiran mereka masing-masing. Sesekali hanya terdengar suara hembusan napas dalam dari keduanya. Aku menyesal, Don. Ucap Budi tiba-tiba, memecah keheningan dengan tatapan lurus ke depan. Mendengar ucapan temannya itu, Doni langsung menatap Budi dengan tatapan tidak percaya. Mengetahui jika Doni melihat ke arahnya, Budi kembali bersuara sambil menatap wajah temannya itu. Iya, aku menyesal, Don, atas tindakan keji yang sudah kita lakukan kepada Arumbi dan bayi yang tak berdosa itu. Ucap Budi lagi dengan tatapan kembali berembun. Lalu, apa yang ingin kau lakukan? Tanya Doni penasaran. Mendapat pertanyaan seperti itu, sejenak Budi kembali terdiam. Menarik nafas dalam lalu kembali mengembuskannya berulang-ulang. Dengan tatapan matanya kembali lurus ke depan. Aku ingin mengakhiri semuanya sampai di sini, Don.
Ucap Budi kembali bersuara. Apa maksudmu? Tanya Doni cepat, menggerakkan tubuhnya menghadap Budi. Aku ingin mengakui semuanya kepada Bagus dan meminta maaf kepadanya, Don. Ucap Budi lagi menjelaskan. Mendengar hal itu, Doni yang tadinya duduk di dekat Budi tiba-tiba langsung berdiri tegak dengan kedua mata melebar sempurna, terkejut dengan apa yang baru saja Budi ucapkan. Apa kau sudah gila? Apa kau ingin warga desa mengetahui semuanya dan menghabisi kita semua? Apa itu yang kau inginkan? Tanya Doni murka. Lalu aku harus apa, Don? Aku tidak ingin mati. Ucap Budi ikut berdiri dengan suara mulai meninggi. Jangan bodoh, Bud. Apa kau pikir dengan kau mengatakan semuanya kepada Bagus, kau akan terbebas dari semua kejadian ini? Apa kau pikir Bagus dan semua warga akan memaafkanmu? Apa kau lupa bagaimana besarnya rasa cinta Bagus kepada Arumbi? Jelas Doni lagi semakin geram sambil menunjuk-nunjuk tubuh Budi hingga tubuhnya teruyuh. Lalu aku harus apa, Don? Katakan kepada aku. Tanya Budi berteriak. Mendengar Budi berteriak di hadapannya, Doni yang tadinya sudah merasa geram atas tindakan yang Budi lakukan, tiba-tiba langsung melayangkan tinjunya hingga membuat tubuh Budi terhuyung ke belakang dengan darah segar mengalir dari sudut bibirnya. Sadar akan tindakan kasar yang Doni lakukan, Budi pun ikut tersulut emosi, lalu menatap tajam ke arah Doni dan melayangkan tinjunya berkali-kali hingga keduanya terlibat dalam pertarungan kecil. Setelah terlibat dalam perkelahian sengit, keduanya pun terkapar di lantai dengan nafas memburuk dan wajah dipenuhi lebam membiru. Sudah cukup, Budi. Hentikan semua ini. Ucap Doni dengan nafas tersengal-sengal. Kau dulu yang memulai semua ini, Don. Jawab Budi kesal. Aku akui aku salah karena sudah bersikap kasar kepadamu. Aku hanya geram mendengar apa yang baru saja kau ucapkan. Ucap Doni lagi mengalah. Lalu aku harus apa? Apa aku harus diam dan membiarkan Arumbi membunuhku seperti yang lainnya? Tanya Budi lagi sedikit berteriak. Tapi yang kau katakan barusan itu bukan solusi. Apa kau ingin semua kebusukan yang kita lakukan diketahui semua warga dan membuat kita semua mati di lara warga desa, terutama Bagus? Itu yang kau mau? Teriak Doni geram. Mendengar ucapan Doni, sejenak Budi terdiam mencerna apa yang baru saja diucapkan Doni. Apa yang dikatakan Doni ada benarnya, tapi saat ini Budi benar-benar tidak bisa berpikir dengan jernih. Yang ada di dalam pikirannya, ia tidak ingin mati secara mengenaskan seperti yang lainnya. Pulanglah, ucap Budi kembali bersuara. Kamu ngusirku? Tanya Doni tidak percaya. Baru kali ini Budi bersikap seperti ini kepadanya. Budi hanya diam, lalu bangkit meninggalkan Doni yang masih terkapar di atas lantai. Baiklah, aku akan pergi. Tapi ingat, jangan pernah sesekali kau mencoba untuk membongkar semua rahasia yang kita lakukan, karena itu tidak akan berakhir dengan baik. Ucap Doni lagi, lalu pergi meninggalkan Budi dengan hati yang dongkol. Jauh di benak Doni berpikir, andai Budi bukan sahabat masa kecilnya, sudah pasti ia akan menghabisi Budi saat ini juga. Tidak butuh waktu lama, prosesi pemakaman Broto pun selesai. Terlebih semuanya dilakukan secara cepat untuk menghindari terjadinya keributan. Bagus yang tadinya tidak sadarkan diri kembali siuman, mengerjapkan kedua matanya agar pandangannya terlihat jelas, sembari mengingat kembali apa yang sudah terjadi sebelum ia tidak sadarkan diri. Tidak butuh waktu lama bagi Bagus untuk mengingat semuanya. Ingatan akan kebenaran tentang hilangnya Arumbi kini kembali berputar di kepalanya.
Bulir-bulir bening satu persatu mulai jatuh dari sudut mata Langnya. Bagus kembali terisak segukan dengan tubuh bergetar. Hatinya begitu terasa sakit teriris. Berat bagi Bagus untuk menerima semua kebenaran pahit ini. Kebenaran bahwa Arumi sang pujaan hati sudah pergi jauh meninggalkannya dan tidak akan pernah kembali. Bagus berharap ini hanyalah sebuah mimpi belaka, dan di saat ia membuka kedua matanya, sosok wanita yang sangat ia cintai hadir di hadapannya dengan senyuman manis yang tidak pernah pudar dari wajah cantiknya. Senyuman manis yang selalu bisa membuat Bagus jatuh cinta berkali-kali. Meski semua terasa begitu sulit, Bagus harus bisa menerima kenyataan bahwa Rumbi, wanita cantik yang dikenal sebagai kembang desa, benar-benar telah tiada pergi meninggalkannya untuk selamanya. Sejenak pikiran Bagus menerawang jauh memutar kembali kenangan manis yang ia lalui bersama Rumbi. Mengingat kenangan indah saat pertama kali ia bertemu, sampai menjadikan Arumbi sebagai seorang istri. Betapa bahagianya Bagus kala itu, ketika mampu mempersunting wanita yang selama ini mampu memencuri hatinya sejak pertama kali berjumpa. Rasanya saat itu ia menjadi orang yang paling bahagia di dunia ini. Sejak hadirnya Arumi di dalam kehidupannya, hidup Bagus terasa begitu berwarna. Meski saat itu mereka belum dikaruniai seorang anak, tapi Bagus tidak pernah mempermasalahkan hal itu. Bagi Bagus, hidupnya sudah terasa lengkap setelah kehadiran Arumi di dalam hidupnya. Arumi adalah sebuah kebahagiaan terbesar baginya. Arumi bukan hanya sekedar seorang kekasih, tapi juga penyemangat hidupnya. Apalagi setelah menjalani bahtera rumah tangga selama 5 tahun, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah kado terindah dengan hadirnya seorang bayi mungil di dalam rahim sang istri tercinta. Mengetahui akan kehamilan sang istri, Bagus sangat bahagia. Tidak henti-hentinya Bagus memeluk dan mencium wajah maupun pucuk kepala Arumi berkali-kali. Bahkan perut yang masih rata itu pun tidak luput dari pandangannya. Tidak henti-hentinya Bagus mendaratkan ciumannya di perut yang masih rata itu sembari mengelusnya dengan penuh kasih sayang. Terlihat jelas dari raut wajah keduanya, ada kebahagiaan besar terukir di sana. Mengingat semua kenangan indah itu, tanpa Bagus sadari sudut bibirnya terangkat ke atas. Senyuman yang selama ini tidak pernah lagi terlihat semenjak hilangnya Rumbi, kini kembali terukir di wajahnya. Namun sayangnya senyuman manis itu tidak mampu bertahan lama. Semuanya hanya tinggal kenangan. Sekarang Bagus tidak akan pernah bisa lagi melihat senyuman manis dari wajah cantik Arumi. Kenapa semuanya terjadi seperti ini? Kenapa? Andai saat itu aku tidak pergi meninggalkannya bersama laki-laki bajingan itu, mungkin saat ini Arumi dan calon buah hatiku masih ada bersama aku. Lirih Bagus terisak dengan tubuh terguncang. Rasa penyesalan mulai menyelimuti, menelusup masuk ke dalam relung hatinya. Arumi, maafkan Mas sayang. Maafkan Mas karena tidak bisa menjagamu dan calon buah hati kita. Lirih Bagus lagi. Dengan derayan air mata yang terus saja mengalir dari sudut matanya. Air mata yang luruh begitu saja tanpa harus dipinta. Ini salahku. Salahku. Kenapa aku bisa sebodoh ini? Kenapa? Lirih Bagus sedikit berteriak, mengacak-acak rambutnya lalu memukul-mukul dadanya yang terasa begitu sesak. Maafkan Mas sayang. Maafkan Mas. Lirih Bagus lagi terisak. Dunianya kini hancur berkeping-keping. Penyemangat hidupnya sudah tidak ada lagi bersamanya. Ini bukan salahmu, Mas. Mereka yang sudah menghancurkan kebahagiaan kita harus mendapatkan balasan yang setimpal, bahkan lebih sakit dari apa yang kita rasakan. Lirih suara itu pelan di telinga Bagus.
Mendengar suara itu, tangis Bagus terhenti. Tenggorokannya seakan tercekat dengan bulu lehernya terasa meremang. Bagus yang tadinya masih terbaring lemah, mendadak langsung bangkit dari pembaringannya. Menoleh ke sana kemari mencari dari mana suara itu berasal. Sadar jika tidak ada siapapun di dalam ruangan ini selain dirinya, tiba-tiba Bagus tersenyum menyeringai dengan tangan mengepal kuat. Aku berjanji sayang, aku tidak akan pernah menyerah. Aku akan berusaha mencari keberadaan jasadmu dan menguburmu dengan layak. Lirih Bagus pelan dengan tatapan tajam. Hari itu juga setelah prosesi pemakaman Broto dilakukan, semua warga desa kembali berkumpul di balai pertemuan, sepakat untuk mencari akan keberadaan jasad Arumbi yang Broto disembunyikan selama ini. Semua warga desa merasa begitu bersalah kepada Arumbi karena sudah berbicara yang tidak-tidak tentangnya. Padahal selama ini mereka semua tahu Arumbi bukan hanya cantik parasnya, tapi juga baik akhlak maupun perilakunya. Mungkin dengan inilah cara mereka menebus kesalahan yang mereka lakukan kepada Arumbi. Doni, yang saat itu pulang dengan hati yang dongkol, tidak sengaja matanya menangkap kerumunan warga desa yang berjalan berbondong-bondong menuju balai pertemuan. Melihat hal itu, mulai terbesit di benak Doni rasa ingin tahu apa yang akan warga desa lakukan setelah kejadian ini. Dengan langkah cepat dan rasa penasaran, Doni pun melangkah mengikuti warga dan menuju balai pertemuan. Setibanya di balai pertemuan, rasa keingintahuan Doni semakin besar. Dengan fokus Doni mempertajamkan indera pendengarannya, ikut menyimak apa yang warga desa perbincangkan. Tidak butuh waktu lama bagi Doni, akhirnya ia mengerti apa maksud dan tujuan semua warga desa berkumpul di balai pertemuan. Ternyata mereka semua sepakat untuk mencari keberadaan jasad Arumbi secara beramai-ramai. Setelah semuanya sepakat, barulah semua warga desa yang hadir di sana berbondong-bondong mencari jasad Arumbi dengan membagi menjadi beberapa kelompok. Pencarian pertama dimulai dari kediaman yang Bagus tempati, hingga masuk menyusuri ke tepian hutan yang berada tidak jauh dari kediamannya. Doni yang masih begitu penasaran dengan rencana seorang yang menjadi dalang di balik kematian Arumbi, memilih ikut andil mencari keberadaan jasad Arumbi. Meski ia sendiri tahu sekuat apapun Bagus dan warga desa mencari, sampai kapanpun mereka tidak akan pernah bisa menemukan di mana keberadaan jasad Arumbi. Masih teringat jelas di kepala Doni bagaimana ia bersama teman-temannya yang lain memutilasi tubuh Arumbi menjadi potong-potongan kecil, lalu membuang jasadnya ke dalam sungai yang terdapat banyak buaya berukuran besar di dalamnya. Waktu terus berlalu, pencarian masih terus dilanjutkan. Doni yang saat ini masih berpura-pura ikut andil dalam pencarian jasad Arumbi, ikut masuk ke dalam tepian hutan, berjalan ke sana kemari menyusuri setiap seluk-beluk yang ada, seolah ikut mencari agar tidak ada satupun warga desa yang curiga kepadanya. Setelah beberapa lama mencari, waktu menjelang asar pun tiba. Walaupun semua warga desa sepakat untuk mencari keberadaan jasad Arumbi, namun mereka juga masih takut akan teror-teror menyeramkan yang telah terjadi akhir-akhir ini. Hari itu pencarian terpaksa dihentikan di tepian hutan yang berada tidak jauh dari kediaman Bagus. Meski belum menemukan titik terang akan keberadaan jasad Arumbi, pencarian akan kembali dilanjutkan besok. Malang nasib Doni, ketika hendak keluar dari tepian hutan, ia justru malah tersesat dan terpisah jauh dari rombongannya. Aku di mana? Ucap Doni celingkukan dengan kedua mata mengedar ke segala arah, setelah sadar akan keberadaan dirinya yang sekarang. Ini di mana? Lalu di mana yang lainnya? Apa aku tersesat? Tapi bagaimana bisa?
Jelas-jelas aku berjalan beriringan dengan rombongan warga desa yang lainnya. Kenapa bisa aku ada di sini? Tanya Doni lagi kebingungan dengan dada bergemuruh. Apalagi tidak ada siapapun di dalam hutan ini selain dirinya, membuatnya semakin panik. Ternyata tanpa Doni sadari, di saat ia memilih masuk ke dalam tepian hutan, ada sepasang mata besar berwarna merah menyala memperhatikannya dari jauhan. Sosok itu dengan sengaja mengelabui penglihatan Doni agar Doni tersesat dan terpisah jauh dari rombongannya. Di saat rombongan warga desa berjalan keluar dari tepian hutan, Doni justru malah berjalan semakin masuk ke dalam hutan. Doni terus saja berjalan tergesa-gesa dengan dada bergemuruh, berusaha mencari jalan keluar agar ia bisa secepatnya keluar dari hutan ini. Namun sungguh sayang bagi Doni, semakin jauh ia berjalan bukannya jalan keluar yang ia temukan, justru akan membuatnya semakin masuk ke dalam hutan. Melihat Doni berjalan celingukan berusaha mencari jalan keluar, sosok dengan wujud yang sangat menyeramkan itu hanya tersenyum menyeringai, memperlihatkan barisan giginya yang tajam. Bersiaplah, sebentar lagi ajalmu akan segera tiba. Lirih sosok itu merangkak di atas pohon dengan posisi terbalik. Mendekatlah dan teruslah berjalan. Kematianmu sudah lama menunggumu. Lirih sosok itu lagi tersenyum sinis dengan sorot mata tajam, membuat mata besar berwarna merah itu terlihat semakin menyala-nyala. Waktu terus saja berlalu. Hari pun semakin gelap. Suara-suara binatang malam mulai terdengar. Lolongan serigala dan hewan liar lainnya saling bersaut-sautan. Mendengar hal itu dengan keringat dingin yang terus saja bercucuran dari keningnya, Doni semakin kalang kabut, berjalan tergesa-gesa hingga tanpa sadar, membuat kakinya tersandung lalu terjatuh tersungkur memeluk sesuatu yang terasa lembek dan berbau busuk. Apa ini? Ucap Doni panik sambil meraba-raba dan memperhatikan sesuatu yang ada di bawah tubuhnya. Minimnya cahaya membuat Doni kesulitan melihat persekitaran yang ada di sekelilingnya. Setelah sadar akan sesuatu yang ada di bawah tubuhnya, dengan mata melebar sempurna, Doni langsung bangkit menjauh sedikit dari mayat seseorang yang sangat dia kenal itu. Mengetahui siapa mayat yang ada di hadapannya, mendadak persendian Doni menjadi lemas. Meski tubuh mayat itu sudah mulai membusuk, tapi Doni sangat mengenali siapa mayat itu. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.